Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina, Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 201561222019. Di sini tujuan pembuatan video saya yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Kewarisan di Indonesia. Baik, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris KUH Perdata. Terlebih dahulu, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu mengenai pengertian dari kewarisan. Di sini tercantum pengertian kewarisan yang secara istilah itu adalah pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dasar hukum kewarisan dalam Islam ini tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Di Indonesia, hukum kewarisan diatur dalam kompilasi hukum Islam, mulai pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Aturan mengenai kewarisan juga bersumber pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, selanjutnya mengenai hukum waris adat. Hukum adat dalam masyarakat Indonesia adalah seperangkat peraturan yang berasal dari adat istiadat yang telah berlangsung lama, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diterima serta ditaati secara luas oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang muncul dan bertahan dalam tata kelola pemerintah negara. Hukum adat yang tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia merupakan ekspresi yang berkembang dan berbasis budaya dari hukum rakyat yang sesungguhnya. Prinsip pewarisan dalam masyarakat adat di Indonesia tergantung pada sistem kekerabatan tertentu yang dianut. Setiap komunitas dan masyarakat memiliki budaya yang berbeda yang ditandai dengan corak dan sifat yang unik. Selanjutnya mengenai hukum waris KUH Perdata. KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Menurut peraturan-peraturan berikut, bila keluarga saudara dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan yang mencukupi untuk itu. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut KUH Perdata. Hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut KUH Perdata itu memiliki perbedaan dalam prinsip dan penerapannya. Yang pertama tadi yaitu hukum waris Islam. Ada 5 bagian dari hukum waris Islam. Yang pertama itu prinsip bilateral atau parental, ini yaitu memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil dalam pewarisan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu asas ahli waris langsung dan pengganti. Mengatur ahli waris yang menerima warisan langsung dan sebagai pengganti berdasarkan ketentuan hukum Islam. Yang ketiga asas ijbari, yaitu setiap kerabat yang memenuhi syarat secara otomatis menjadi ahli waris tanpa bisa menolak warisan. Yang keempat, asas individual, yaitu harta warisan diperlakukan secara individual
sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan yang terakhir itu pembagian harta menurut Al-Quran, yaitu mengikuti prinsip pembagian warisan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Sedangkan pada hukum waris adat itu ada 3 bagian. Yang pertama, sistem kekerabatan matrilineal, yaitu penerusan warisan didasarkan pada garis keturunan maternal yang umumnya ditemukan dalam masyarakat adat tertentu. Yang kedua yaitu pengaruh budaya lokal, yaitu dalam hukum waris adat seringkali aturan-aturan pewarisan itu didasarkan pada tradisi dan budaya setempat. Dan yang ketiga itu pembagian warisan berdasarkan adat. Adat dan kebiasaan setempat kuat memengaruhi proses pembagian harta warisan. Dan sedangkan pada hukum waris menurut KUH Perdata itu juga ada 3 bagian. Yang pertama, pengaturan formal dan material, yaitu KUH Perdata mengatur prosedur formal dan substansi atau material dalam hal distribusi warisan. Yang kedua itu ketentuan yang bersifat umum. Hukum waris menurut KUH Perdata bersifat umum dan berlaku pada semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama atau budaya. Dan yang ketiga itu penerapan lengkap. KUH Perdata ini mengatur secara rinci dan komprehensif mengenai prosedur dan ketentuan warisan di Indonesia. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hibah sebagai pembagian warisan dalam KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat. Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hibah pada pasal 1666 yang bunyinya yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Nah, maksud dari pasal tersebut dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang dimana itu dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup, dan itu dilakukan dengan dasar cuma-cuma ketika diserahkan. Dikatakan cuma-cuma karena pemberian hibah ini tidak mungkin dapat dicela oleh keluarga atau orang lain terhadap suatu pemberian. Mengingat pemberi hibah berhak untuk mengelola harta kekayaannya dan leluasa untuk memberikannya kepada siapapun. Selanjutnya, hibah menurut hukum adat. Secara sederhana, hibah menurut hukum adat itu dijelaskan dengan pembagian harta peninggalan di waktu pemiliknya masih hidup dan diberikan kepada keluarganya. Hal ini diungkapkan Tirher bahwa hibah dilakukan semasa si pemberi hibah masih hidup. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hibah ini merupakan pemberian sukarela kepada orang lain tanpa adanya sebuah imbalan apapun. Adapun tujuannya yaitu adanya hibah menurut adat secara tidak langsung adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, keributan, atau perselisihan yang timbul karena pembagian harta peninggalan orang tua pada kemudian hari. Jadi, harapan adanya pemberian hibah di awal adalah untuk menghindari perselisihan dari para anggota keluarga ke depannya, karena semua pembagian sudah dibagikan. Hibah pada perspektif hukum adat itu biasanya dilakukan dengan memberikan kepada anak karena dengan pertimbangan bahwa anak nanti yang akan menerima haknya di kemudian hari. Seperti misalnya menghibahkan tanah pertanian untuk dikelola, hewan ternak untuk dipelihara, rumah untuk dihuni, kemudian kebun untuk dikelola. Pemberian semacam ini belum dapat diberikan kepada anak yang paling akhir atau bungsu, karena biasanya anak bungsu itu masih kecil sama orang tuanya. Ada beberapa kebiasaan hukum adat di mana bagian anak bungsu itu terkadang lebih besar dari anak-anak lainnya. Akan tetapi bisa jadi bagian yang lebih besar itu karena ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding anak-anak lainnya dalam mengurus orang tuanya. Selanjutnya, hibah menurut Islam. Adapun pengertian hibah secara istilah yaitu adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu pemberi masih hidup.
tanpa mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan. Kompilasi hukum Islam pada pasal 211 itu menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Artinya, pemberian-pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan yang seperti ini ideal, tetapi di dalam kenyataan sering menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan kapan pemberian itu dapat dihitungkan sebagai warisan dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan seperti ini harus diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lebih rinci agar tidak timbul persengketaan sebagai akibat ketentuan yang bersifat umum. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem pembagian warisan parental atau bilateral. Pada bagian sistem kekerabatan parental atau bilateral itu adalah dikatakan bahwa kata parental berasal dari bahasa Latin yaitu parens yang berarti induk atau orang tua. Sehingga perbandingan antara sistem ini dengan sistem lainnya adalah bahwa sistem kekerabatan ini ditentukan berdasarkan silsilah kedua orang tua dari keluarga perempuan dan laki-laki dengan proporsi yang sama. Ini berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi yang setara. Sistem kekerabatan parental sering juga dikenal dengan istilah bilateral. Nah, dalam hal pemberian harta warisan, tolak ukur nominal dan jenisnya memang diserahkan pada adat masing-masing yang menjadi pembeda bahwa baik laki-laki maupun perempuan setara dan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua. Bisa diartikan bahwa pada sistem ini sangat menjunjung kesetaraan antara peran dan juga pembagian tugas kedudukan suami maupun istri. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pembagian warisan patrilineal dan matrilineal. Mengenai sistem kekerabatan patrilineal, ditinjau dari sudut pandang etimologis, patrilineal ini berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Latin, yaitu pater yang berarti bapak dan juga garis yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai linea. Hal ini berarti sistem kekerabatan patrilineal ini merupakan sistem kekerabatan ditinjau dari garis keturunan laki-laki atau ayah. Anak laki-laki dalam keluarga tersebut akan melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya dan perempuan di kemudian hari akan menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang lain. Bagi masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, keturunan akan dianggap putus apabila keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki. Mengenai sistem kekerabatan matrilineal, kata matrilineal ini secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin yaitu mater yang memiliki arti ibu dan linea yang berarti garis. Sistem kekerabatan ini merupakan sistem yang ditarik oleh garis keturunan yang berasal dari pihak perempuan, sehingga perempuan pada dasarnya itu berfungsi untuk meneruskan eksistensi keturunan keluarganya. Akan tetapi dalam pelepasan warga adat matrilineal akan tergantung pada sistem perkawinan yang dianut. Ada yang tidak selalu melepaskan adat tetapi dapat terikat pada adatnya masing-masing. Sistem kekerabatan matrilineal ini saat ini itu dianut oleh suku Minangkabau dan suku Semando. Pada pembahasan selanjutnya yaitu warisan. Warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Warisan ini dapat berupa properti, uang tunai, investasi, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Konsep warisan umumnya itu terkait dengan proses pewarisan yang melibatkan pembagian harta benda
tersebut kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pewarisan ini dapat diatur dalam surat wasiat yang dibuat oleh si pemberi warisan sebelum meninggal. Atau jika tidak ada surat wasiat, maka berlaku hukum waris yang mengatur pembagian harta benda berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan yang berlaku di negara tertentu. Mengenai problematika hukum kewarisan di Indonesia ini, meliputi beberapa isu penting yang seringkali menjadi perdebatan dan tantangan dalam konteks pembagian harta warisan. Berikut ada beberapa problematika yang sering muncul, yaitu yang pertama, ketidakjelasan aturan dan interpretasi. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan aturan terkait dengan pembagian warisan di Indonesia. Aturan-aturan yang kompleks dan terkadang ambigu seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik di antara ahli waris. Yang kedua itu konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Indonesia memiliki beragam kekayaan hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Konflik antara ketiga sistem hukum ini sering menyebabkan ketidakselarasan dalam pembagian warisan. Yang ketiga itu ketidaksetaraan gender. Masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam hukum kewarisan di Indonesia. Beberapa aturan mungkin tidak mengakui hak warisan perempuan sebanding dengan laki-laki, yang menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Yang keempat itu peningkatan kasus sengketa. Tingginya kasus sengketa harta warisan di Indonesia itu mencerminkan adanya problematika dalam sistem pembagian warisan. Konflik di antara ahli waris seringkali berakhir di pengadilan, perpanjangan proses, dan peningkatan biaya secara signifikan. Yang kelima, kurangnya kesadaran hukum. Banyak masyarakat yang kurang memahami secara mendalam aturan dan prosedur dalam hukum kewarisan. Kurangnya kesadaran hukum dapat menyebabkan kesalahan dalam merencanakan atau melaksanakan pembagian warisan. Dan yang terakhir itu keenam, yaitu adalah kebijakan pemerintah. Adanya kebijakan atau regulasi yang belum optimal itu dalam mengatur kewarisan juga dapat menjadi problematika. Kebijakan yang kurang mendukung keadilan dan perlindungan hak waris dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Itulah tadi pemaparan yang saya paparkan, kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.